Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Pujaningsih dengan NIM 2110541002 dari Prodi Ekonomi. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang regresi logistik untuk memenuhi tugas mata kuliah statistik multivariat. Yang pertama yaitu pengertian regresi logistik. Regresi logistik adalah teknik analisis data yang menggunakan matematika untuk menemukan hubungan antara dua faktor data. Kemudian menggunakan hubungan ini untuk memprediksi nilai dari salah satu faktor tersebut berdasarkan faktor yang lain. Prediksi biasanya memiliki jumlah hasil yang terbatas seperti ya atau tidak. Selanjutnya, asumsi regresi logistik. Yang pertama, regresi logistik tidak membutuhkan hubungan linear antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang kedua, variabel independen tidak memerlukan asumsi multivariat normality atau asumsi bersifat normal. Asumsi homokedastisitas tidak diperlukan. Yang ketiga, variabel dependen harus bersifat dikotomi atau dua kategori, misal tinggi dan rendah atau baik dan buruk. Yang keempat yaitu variabel independen tidak harus memiliki keragaman yang sama antar kelompok variabel. Yang kelima, kategori dalam variabel independen harus terpisah satu sama lain atau bersifat eksklusif. Yang keenam, sampel yang diperlukan dalam jumlah relatif besar. Minimum dibutuhkan hingga 50 sampel data untuk sebuah variabel prediktor independen. Yang ketujuh, dapat menyeleksi hubungan karena menggunakan pendekatan nonlinear log transformasi untuk memprediksi odds ratio. Odds dalam regresi logistik sering dinyatakan sebagai probabilitas. Regresi logistik dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu regresi logistik binar, binary logistic regression. Regresi logistik binar digunakan ketika hanya ada dua kemungkinan variabel terikat, contoh misalkan untung dan rugi. Yang kedua yaitu regresi logistik multinominal atau multinominal logistic regression. Regresi logistik multinominal digunakan ketika para variabel terikat terdapat lebih dari dua kategori. Berikutnya yaitu langkah-langkah menggunakan SPSS dalam regresi logistik. Misalkan kita akan melakukan uji regresi logistik dari sebuah penelitian yang berjudul Pengaruh Jenis Kelamin Fakultas Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa Terhadap Pemahaman Keuangan. Pada penelitian ini, variabel bebas ada 3, yaitu jenis kelamin, fakultas, dan indeks prestasi mahasiswa. Pada variabel jenis kelamin terbagi menjadi dua kategori, yaitu laki-laki pada kode 1 dan perempuan kode 0. Fakultas dari dua kategori yaitu non-ekonomi kode 0 dan ekonomi kode 1. Indeks prestasi kumulatif terdiri dari dua kategori yaitu IPK 3,00 dengan kode 0 dan IPK besar sama dengan 3,00 kode 1. Sedangkan variabel terikat yaitu pemahaman keuangan dibagi menjadi dua kategori yaitu skor kuesioner 50 kode 0 dan skor kuesioner besar sama 50 kode 1. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita memasukkan data nominal dari variabel bebas ke dalam SPSS, lalu klik values JK dan isikan value dan label sesuai kategori variabel seperti gambar yang terlihat. Kemudian lalu klik values fact dan isikan value dan label sesuai kategori variabelnya. Kemudian lalu klik values IPK dan isikan value dan label sesuai kategori variabelnya. Lalu klik values kategori dan isikan value dan label sesuai kategori variabelnya, sehingga tampilan data yang siap dianalisis sebagai gambar berikut. Yang kedua yaitu kemudian pada menu klik analyze, kemudian tekan regression, kemudian binary logistik. Dan selanjutnya kemudian masukkan variabel terikat ke kotak dependen dan masukkan semua variabel bebas ke kotak seperti gambar yang terlihat. Yang keempat yaitu klik tombol save, lalu centang probabilities group membership under
unstandardized dan standardized, kemudian klik continue. Yang kelima yaitu tekan tombol option lalu centang classification plots, Hosmer, Lemshow, goodness of it, Caswit, listing, residuals, dan pilih offset dan isi dengan angka 2. Correlation of estimated iteration history D1 for XPB dan isi dengan 95%. Seperti yang terlihat dalam gambar. Yang keenam, kemudian pada jendela utama klik OK dan segera lihat output. Hasil outputnya yaitu sebagai berikut. Pada hasil output cache processing summary menjelaskan bahwa seluruh kasus atau cache ternyata teramati semua sebanyak 50 sampel. Artinya tidak ada sampel yang missing atau hilang. Dan pada hasil output di atas menjelaskan hasil proses input data yang digunakan pada variabel terikat atau dependen, yaitu pemahaman terhadap literasi keuangan sangat rendah, kode 0, dan pemahaman terhadap literasi keuangan sangat tinggi, yaitu kode 1. Pada gambar berikut, pada output di atas menjelaskan proses pengkodean yang digunakan untuk variabel bebas atau independen, IPK, fakultas, dan jika. Karena variabel ini adalah variabel kategori, berdasarkan output di atas yang menjadi perhatian adalah responden dengan status IPK 2,5, angka 1 yang diberi tanda kurung. Responden dengan status fakultas non-ekonomi, angka 1 yang diberi tanda kurung. Dan responden dengan status perempuan, angka 1 yang diberi tanda kurung. Berikut ini adalah interpretasi hasil output dari analisis yang sudah dilakukan, yaitu pertama, melihat kelayakan model dengan menginterpretasikan output berikut ini, yaitu nilai min 2 log likelihood adalah sebesar 65,342 yang akan dibandingkan dengan nilai chi-square pada taraf signifikan 0,05 dengan df sebesar n kurang 1, dengan n adalah jumlah sampel, berarti 50 dikurang 1 sama dengan 49. Berdasarkan tabel chi-square diperoleh nilainya yaitu 43,773, jadi min 2 log likelihood chi-square yaitu 65,342 besar dari 43,773. Pada gambar berikut apabila konstanta saja dimasukkan layak, semua variabel bebas dimasukkan juga layak. Tapi kan ada penurunan min 2 log likelihood, besar penurunannya yaitu sebesar 65,342 dikurang 54,235 sama dengan 9,06. Pembahasan bisa dilihat dari output. SPSS juga telah memberikan nilai tersebut, yaitu sebagai berikut yang dapat dilihat pada slide selanjutnya. Itu yang pertama itu output iteration history, yang kedua yaitu gambar output variables in the equation. Hasil output di atas merupakan blok permulaan yang merupakan proses inisialisasi, artinya variabel FAK, JK, dan IPK belum dimasukkan ke dalam model penelitian. Dengan kata lain, model ini adalah model persamaan logistik yang hanya menggunakan konstanta saja untuk memprediksi responden masuk ke dalam kategori pemahaman terhadap literasi keuangan sangat tinggi atau bukan pemahaman terhadap literasi keuangan sangat rendah. Berdasarkan output dari nilai signifikasi, diketahui konstanta yang dihasilkan adalah 0,051 besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa dengan menggunakan model persamaan sederhana hanya konstanta saja belum mampu memberikan penjelasan proporsi pemahaman terhadap literasi keuangan sangat tinggi. Selanjutnya yaitu gambar omnibus test of model coefficient. Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai signifikannya model sebesar 0,011. Karena nilai sig lebih kecil dari 5% sama dengan 0,05, maka kita menolak H0 pada tingkat signifikasi 5%, sehingga disimpulkan bahwa variabel bebas yang digunakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap pemahaman literasi keuangan, atau minimal ada satu variabel bebas yang berpengaruh.
Selanjutnya itu gambar persentase ketepatan klasifikasi. Persentase ketepatan model dalam mengklasifikasikan observasi adalah 72%. Artinya dari 50 observasi ada 36 observasi yang tepat klasifikasinya, dinyatakan oleh model regresi logistik. Jumlah observasi yang tepat pengklasifikasiannya dapat dilihat pada diagonal utama. Selanjutnya itu gambar model summary. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa model dengan memasukkan 3 variabel independen ternyata telah terjadi perubahan dalam penaksiran parameter min 2 likelihood sebesar 54,235 jika dilihat dari nilai S-square sebesar 0,199 atau 9,9% dan 0,273 atau 27,3%. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa dengan 3 variabel bebas yaitu FAK, JK, dan IPK, maka proporsi pemahaman terhadap literasi keuangan sangat tinggi yang dapat dijelaskan sebesar 27,3%. Tetapi perlu diingat bahwa interpretasi ini hanya nilai pendekatan saja seperti dalam koefisien determinasi regresi linier biasa. Yang selanjutnya yaitu gambar Hosmer and Lemeshow test. Tabel di atas merupakan uji chi-square dan Hosmer and Lemeshow test, namun dalam penerapannya telah dilakukan modifikasi. Hipotesisnya adalah H0 model telah cukup menjelaskan data. H1 model tidak cukup menjelaskan data kriteria uji. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05 sedangkan 0,645 besar dari 0,05 maka H0 diterima dan hasil uji chi-square hitung didapatkan nilai 4,231 karena nilai chi-square hitung sama dengan 4,231. Nilai chi-square tabel sama dengan 66,386 maka H0 diterima. Jadi kesimpulannya bahwa model telah cukup menjelaskan data. Selanjutnya yaitu uji parsial dan pembentukan model. Pada uji diharapkan H0 akan ditolak sehingga variabel yang sedang diuji masuk ke dalam model. Dengan bantuan tabel variabel in the equation dapat dilihat variabel mana saja yang berpengaruh signifikan sehingga bisa dimasukkan ke model. Jika nilai signifikan alfa maka H0 ditolak. Berikutnya adalah gambar variabel in the equation. Tolak hipotesis 0 H0 jika nilai signifikan 0,05 dari tabel di atas merupakan tabel utama dari analisis data dengan menggunakan regresi logistik. Nilai signifikansi variabel fakultas sebesar 0,003 kecil dari 0,05 maka H0 ditolak sehingga disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara fakultas terhadap pemahaman literasi keuangan dengan nilai koefisien pengaruh sebesar min 2,082. Pada variabel bebas lainnya, nilai signifikansi variabel jenis kelamin dan IPK kecil dari 0,05 maka terima H0 yang membuktikan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan jenis kelamin dan IPK terhadap pemahaman terhadap literasi keuangan. Berdasarkan hasil di atas, diketahui bahwa terdapat satu variabel bebas yang signifikan berpengaruh terhadap pemahaman terhadap literasi keuangan karena variabel tersebut memiliki nilai signifikansi yang lebih kecil dari alfa sama dengan 5%. Variabel tersebut adalah fakultas signifikan sama dengan 0,003. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Disudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.